Menjelang persiapan bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Polres Cianjur, Kodim 0608 Cianjur, serta Satpol PP Cianjur, Polsek, Camat, dan Ramil melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pembahasan tentang jalur lalu lintas kendaraan angkot dan pedagang kaki lima di wilayah Cipanas, Puncak, dan Pasar Cipanas Cianjur, serta akan dilakukannya penataan jalur antar jurusan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Teddy Artiawan mengatakan dalam sambutannya akan diberlakukan tata tertib melalui tertib jalur angkot sekaligus penataan pedagang pada hari Rabu khusus wilayah Kecamatan Cipanas, Gadog, Pacet, dan Pasar. Kegiatan ini akan mengundang juga tentunya rapat koordinasi para kepala desa, kepala UPTD, Pasar Cipanas, dan juga Kasitrantib, Camat Cipanas, Camat Pacet, serta instansi lainnya. Kedepannya ini akan kami tutup di pos 55 Kota Biarin, tapi yang dari bawah dari SD Cipanas masih boleh. Jadi nanti angkot di pertengahan ini yang dekat pos 55 akan ditutup. Jadi langsung lurus ke Bepom, keluar di Sungai Indah kedepannya nanti. Jadi manuvernya makin tinggi. Penumpukan nanti akan ada di Sungai Indah. Kemudian jalan Pasar Cipanas Kemang. Ini yang sekarang ini banyak pedagang sini. Oke? Nah ini, saya jelaskan dulu sebentar ya, secara garis besar. Nanti akan kita pindahkan ya. Nanti sekitar di pos 55 atau di atas di sana, yang belok kanan, sehingga nanti fungsi jalan yang semula sekarang ini dipakai kios akan kita kembalikan menjadi fungsi jalan. Angkot bisa ke situ. Jadi alternatif ketika masuk Lambo bisa masuk ke Tugaran, keluar SMP 1, atau nanti potong di pas ke sini masuk ke Desa Cipanas tidak ada. Baik, tadi yang disampaikan juga oleh kami ini membentuk forum lalu lintas dan komprehensif ya. Kalau bicara forum lalu lintas itu semua yang tercatat ada 28 yang kita undang dari stakeholder pemerintah, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat, ormas yang kaitan dengan pedagang, koordinator pedagang kaki lima, kemudian koordinator angkot dan sebagainya. Itu kan semua keseluruhan kita undang. Nah, jadi permasalahan itu tujuannya, goalnya nanti untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan dari pembeli dan pedagang. Kami permasalahan ada dua tadi betul, ada pedagang kaki lima, kemudian ada jalur angkot yang memang menimbulkan kemacetan. Sekali lagi semangat kami untuk mensejahterakan, mentertibkan di Kecamatan Pacet Cipanas ini, jadi supaya semua bisa mematuhi ketentuan. Dan PKL itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti dihilangkan, tapi kita relokasi. Lokasinya tidak jauh, di mana di pos 55 di bawahnya. Jadi nanti ke depannya si angkot itu yang dari arah Cianjur tidak lurus ke depan pasar, tapi kita belokkan ke arah Lambo, arah Kecamatan Cipanas, nanti belok ke Desa Cipanas, keluarnya pasti Tugaran juga, kan nggak jauh kan? Nah, PKL yang di tengah itu, di jalan raya itu yang depan di bawah jembatan penyeberangan orang, itu akan relokasi. Di mana tempatnya? Alternatifnya adalah yang pertama di pos 55 itu, kemudian jalur sepanjang yang Balakang, yang ke kiri Green Apple, yang ke arah ke Brimo, itu bisa pedagang di situ, termasuk parkir di situ. Sampai mana? Brimo, sampai ke Gadog, sampai ke Surya Indah. Nah, kita kerjasama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres juga, Pak Dandim, kita akan jadikan terminal sementara di Surya ini. Nanti angkot-angkot silakan di situ. Nah, ketika supir angkot butuh makan, PKL kita kesitukan juga. Saya sudah ngobrol dengan Kasitrantib Pacet, dengan koordinator Om Yit ya. Nah, kita akan adakan Car Free Day di situ, Car Free Night di situ, angkringan di situ, supaya menarik. Dan itu kan asalnya tempatnya sepi, bisa jadi rame nanti. Flut itu yang halamannya parkir itu cukup luas, itu akan jadikan terminal sementara ke depan. Oke Pak. Saya tidak mau tentang penertiban saja, tapi harus ada solusi, yaitu dengan adanya relokasi, tempat relokasi. Selesai. Kalau kira-kira tempat relokasinya itu di mana? Ada di pos 55 nanti, ya.
berbarengan dengan rekayasa lalu lintas untuk pos 55 ke bawah itu dijadikan tempat kuliner, ya, kuliner jajanan. Bukan hanya pedagang kaki lima saja ya Pak. Di sana banyak lah, banyak unsur yang terjadi kemacetan. Bukan hanya pedagang kaki lima saja, bukan hanya angkot yang standby di sana saja, pejalan kaki pun ya turut serta di sana karena dia selalu nyebrang jalan tanpa menggunakan jembatan. Kita akan fungsikan jembatan itu dan kita juga minta ke PUPR untuk pagar itu diefektifkan lagi.